di bumi Nusantara, serta kabupaten kota yang dilandasi dengan semangat persaudaraan. Mohon berkenan Bapak Menko Polhukam menyerahkan cindramata, kembali didampingi oleh Sesmenko dan Deputi 3 Bidang Polhukam. Mohon izin berfoto bersama terlebih dahulu. Tuh, mohon izin untuk satu gerakan lagi mengepalkan tangan di dada. Hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat. Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS yang akan memaparkan tema mitigasi konflik untuk mencegah polarisasi masyarakat dalam kontestasi pemilu 2024. Kami silakan Pak, waktunya 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya cintai dan saya sayangi, kakak saya, bapak saya, Dr. Mahfud, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, yang selalu bergairah dan semangat, ya. Kita aplaus buat beliau. Semoga terpilih dari cawapres dari PDI atau dari mana, ya, kita doakan. Yang terhormat Deputi Sestama Pak Teguh, ya, salam sukses Pak. Deputi Bitkor Hukum HAM Menko Polhukam Dr. Sugeng Purnomo, ya, Ketua Panitia nampaknya, Dekan, dan beberapa kawan saya, ya, Pak Edi Suparno, Pak Kodrat, dan yang saya nggak bisa sebut, Pak Erwin, ini sahabat gaul saya, ya, gaul malam itu, ya. Jadi Dr. Safaat Muhammad Ali Safaat, ya, Sekjen PDP Pak Hasto yang begitu semangat dan bergairah, semoga jadi partai pemenang kembali, kita doakan, ya, tapi akan bersaing dengan PKS. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, sahabat saya juga, sahabat dari muda sampai dewasa, dan saya nggak bisa sebutkan satu semua hadirin sekalian, dan moderator yang sangat ganteng, ya. Anak ganteng namanya Agung, cakep, sayang dia agak sedikit Badung. Hari ini kita berkumpul di kota Bandung agar potensi polarisasi bisa dibendung. Wahai kementerian Islam Jamiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Acara ini tidak indah tanpa naungan ilahi Rabbi yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam, dan salawat kita berikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi semuanya. Alhamdulillah, pagi ini saya sangat berbahagia diundang Dr. Mahfud yang saya sudah rindukan dari beberapa hari yang lalu. Dia masih terbang di keliling dunia, ya. Begitu ketemu di forum ini dan dihadiri forum ini, yang terusnya saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat saya kemarin yang baru tampil di TV One, Dr. Hasto, Dr. Muzani, ya. Kita berjumpa lagi. Nah, ditambah lagi dengan kawan-kawan yang lain. Berapa hari yang lalu kita dipertemukan dengan Bang Karni, ya. Sangat heboh. Ya, sangat heboh, khususnya Hasto dan Muzani. Saya cuma ngikut-ngikut aja, ya. Dan kita dipertemukan kembali sama Prof. Mahfud, jazakallah khair. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pemilihan umum adalah pesta demokrasi 5 tahunan yang ditunggu rakyat. Kita udah tunggu-tunggu nih, ya. Kita udah siap senang dengan pergantian dan perubahan, ya. Pemilu ini merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemerintahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi masyarakat selama pemilu telah menjadi serius di banyak negara. Bukan di kita saja, di banyak negara. Polarisasi dapat berdampak negatif dalam stabilitas politik dan sosial satu negara. Potensi terjadinya kerusuhan pada pemilu 2024
penting untuk diantisipasi sejak dini. Apabila karena suatu hal konflik sampai terjadi di sebagian besar daerah, tentu akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi Kamtipmas dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi mitigasi konflik yang efektif untuk mencegah polarisasi masyarakat dalam kontestasi pemilu 2024. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, untuk mengidentifikasi peluang konflik kita dapat melihat peta potensi kerawanan pemilu yang dibuat Bawaslu. Dari peta tersebut ada 5 provinsi yang rentan dalam konflik. Salah satu di antaranya adalah Jawa Barat. Jadi Ridwan Kamil tolong perhatikan nih, woi. Ini daerah memang yang agak rawan, ya. Mesti dia hadir ini Pak Mahfud, ya. Selain itu ada satu wilayah di Jabar yang masuk dalam kategori Dewan Rasat Pemilu, yaitu Kabupaten Bandung. Yang wilayah ini menempati 3 teratas yang sangat rentan dalam konflik. Oleh karenanya sangat tepat jika hari ini Menko Polhukam melaksanakan kegiatannya di Jawa Barat. Jika diperhatikan 3 penyebab konflik pemilu, pertama adanya retorika politik yang berlebihan, penggunaan bahasa yang merusak dan divisif oleh kandidat dan partai politik dapat memperkuat perpecahan dalam masyarakat. Misalkan saja ada ungkapan yang bisa mengalahkan kita hanyalah kecurangan. Yang kedua adalah media sosial yang kebablasan. Media sosial bisa menyebarkan informasi yang bias dan memicu konflik. Ini menjadi wadah untuk narasi yang ekstrim dan tidak akurat. Berdasarkan data yang dihimpun Kominfo ditemukan 3.801 hoax sepanjang 2019. Tren peningkatan hoax terjadi pada Februari, Maret, April seiring dengan berlangsungnya pemilu. Ketiga, ya, perbedaan ideologi dan nilai. Perbedaan yang mendalam dalam pandangan politik, nilai dan ideologi antara kelompok masyarakat dalam memicu konflik. Sebenarnya kalau dilihat dari koalisi di tingkat nasional, partai-partai di Indonesia sangat fleksibel. Semua bisa bekerja sama dengan baik meskipun memiliki basis ideologi yang berbeda. Tinggal lobby-lobby dan pendekatan, pagi ini berubah, malah besok berubah lagi, besok berubah lagi, besok muncul toto hilal waton, ya kan? Jadi ada yang emosional sedikit, terbelah ke samping. Di Indonesia ini asyik, ya. Pergantian koalisinya itu sangat smooth, tapi cepat, ya. Ya, kita temukan Hilwaton bisa menjadi yang pemenang lah, ya. Sebenarnya kalau lihat dari koalisi di tingkat nasional, partai-partai Indonesia sangat fleksibel, saya katakan tadi. Fleksibel, supel, ya, humble, tergantung pendekatan. Ya. Pak Mahfud ini termasuk yang berkarakter ini. Dia bisa diterima semua pihak, tanggung nasib aja. Tergantung nasib, Pak Mahfud mau diambil A, ke sini bisa, B, ke sini bisa. Dia nih udahlah fleksibel. Ya. Semua bisa bekerja sama dengan baik meskipun memiliki basis ideologi yang berbeda. Ya, namun yang perlu diperhatikan adanya pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membelah ideologi dan membentukkan pandangan politik antara satu pihak dengan pihak lain. Misalkan saja pandangan politik soal investasi, tenaga kerja asing, atau misalkan soal penistaan agama. Hadirin sekalian yang berbahagia yang saya banggakan, ada 2 hal besar yang dapat terjadi sebagai dampak adanya konflik. Pertama, nilai ketegangan sosial. Adanya konflik dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini nantinya dapat berujung pada polarisasi. Kedua, turunnya kohesi sosial. Jadi konflik ini akan bisa merenggangkan ikatan sosial yang berdampak turunnya ikatan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Bahkan polarisasi yang parah dapat mengancam stabilitas politik dan pemerintahan. Hadirin sekalian, oleh karenanya seharusnya dilakukan mitigasi. Nah, ini tema yang menarik. Saya lihat Menko Polhukam ini benar-benar mengerti situasi interval waktunya. Jenak-jenak ini harus ditata dengan pencegahan, ya. Dan pencegahan ini detik-detik tinggal yang 153 hari, ya. Konflik dalam pemilu agar tidak menyebarkan terjadi konflik dan polarisasi. Mitigasi ini dapat dilihat dari 4 sisi, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, penegak hukum, dan formasi capres dan cawapres.
Dari sisi penyelenggara pemilu, para penyelenggara pemilu termasuk pengawasnya harus mampu melibatkan profesional, nggak boleh berpihak, nggak boleh kecenderungan kepada salah satu. Ini hati-hati nih hamba Allah nih. Ya. Independensinya dan tidak partisan, ini adalah kunci utama. Jika mereka bekerja tidak independen, ini akan menjadi akar permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi peserta pemilu. Ini termasuk kami di PKS. Kita sebagai peserta pemilu harus ada komitmen komunikasi politik yang santun dan harus menghindari ujaran kebencian. Dengan begini akan dapat dicegah adanya konflik saat pemilu. Yang ketiga adalah dari sisi para penegak hukum. Tim di Gakumdu harus bekerja secara profesional, independen dan tidak partisan. Penegakan hukum yang baik akan membawa kepercayaan publik dan itu dapat meredam potensi konflik di tengah masyarakat. Dan yang keempat, menurut saya sebaiknya dihindari ada dua paslon pilpres. Pak Mahfud saya titip benar, jangan ada dua paslon deh. Bahaya. Dokter Hasto, Dokter Muzani, saya titip sama-sama ayo deh. Jangan dua paslon, jangan dua tiga. Tiga aja udahlah. Saya yakin Pak Mahfud bisa mampu mengatasi ini dan mengendalikan ini dengan baik supaya tidak terjadi polarisasi yang tajam dan keras dan panas. Karena itu akan datang bangun polarisasi kalau dua. Ya. Hal ini kita telah belajar dari pemilu 2019 dan menurut saya tidak boleh terulang kembali di 2024. Banyak pakar yang berpendapat dengan ini bahwa sebaiknya jangan head to head. Misalnya Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Puskapol UI Aditya Perdana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, peneliti dan Pusat Riset Politik BRIN, Profesor Lili Romli. Masyarakat adanya lebih dua calon dalam pemilihan presiden pilpres agar Indonesia terhindar dari jebakan polarisasi. Untuk kedua kali jadi salah satu jangan ada dua calon pilpres. Saya yakin Ali Sabahat juga sama ya pemikiran. Tolong bantu Pak, kuatkan nanti ini. Ya. Orang asli Manado disebutnya Kawanua, cakep. Emak di Papua disebutnya mama-mama. Pemilu 2019 beri pelajaran untuk kita semua. Pemilu 24 jangan masuk ke lubang yang sama. Hadirin sekalian yang saya banggakan, untuk melakukan mitigasi ini dapat diambil beberapa strategi berikut. Pertama adalah dengan melakukan pendidikan pemilih seperti ini. Saya bangga saya katakan Pak Mahfud, ini bagian daripada pencegahan polarisasi politik. Selamat buat Pak Mahfud ya, dan Menko Polhukam jajarannya. Saya baru tahu kali ini, saya pikir baru pertama ini. Ternyata sudah ketujuh kata Pak Teguh. Ya, mengedukasi pemilih tentang pentingnya pemilu damai dan keterampilan berpikir kritis dan nilai informasi politik. Kedua, perlu penegasan regulasi media. Menegaskan regulasi media menghindari penyebaran berita palsu dan retorika berlebihan. Yang ketiga, diperlukan dialog antar kelompok, mendorong dialog dan diskusi antara kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda untuk mempromosikan pemahaman konsolidasi dan rekonsiliasi. Keempat, partisipasi aktif, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik sebagai cara untuk mengurangi ketegangan. Hadirin sekalian berbahagia, PKS sendiri sebagai tertentu sudah mencoba melakukan mitigasi terhadap potensi timbulnya konflik saat pemilu. Hal ini dengan memberikan aturan di internal PKS dan memberikan edukasi kepada para caleg-caleg PKS. Pertama, PKS memberikan arahan agar semua struktur, kader maupun pejabat publik PKS selalu menerapkan prinsip 3A dalam berkomunikasi. Pertama, prinsip adem. Ya. Kita berkaitan kita berikan arahan agar pilihan diksi dalam statement politik dipilih agar suasana politik tidak memanas, gunakan diksi yang santun dan bijak. Yang kedua, ada prinsip akur. Kita minta agar seluruh politik PKS tidak saling mencaci, tapi saling memuji dengan politisi dari partai lain. Yang ketiga, prinsip asyik, di mana kita minta setiap pernyataan politik anggota Republik harus dikemas dengan suasana kasih sayang dan cinta kasih. Ya, tepuk tangan dong. Sedih deh kita nggak ditepuk tangannya. Hal kedua yang dilakukan PKS adalah dengan memitigasi konten di media sosial. Sekjen PKS mengeluarkan surat edaran PKS nomor B60/D/Sek PKS 2. Dalam surat tersebut ada 6 hal yang diperhatikan semua caleg PKS. Pertama, dalam berkampanye
dilarang mencontek konten, dilarang melakukan plagiarisme, semua ini harus dilakukan original. Tuh, satu. Yang kedua, konten dalam kampanye dilarang memuat isu sara. Kita harus menghindari stereotipe yang merendahkan orang lain. Ketiga, setiap caleg dilarang menyebarkan berita bohong. Ya, jangan sampai ada konten hoax dalam semua media kampanye. Keempat, para caleg juga dilarang menyebar ujaran kebencian dalam konten-konten kampanye yang dibuat. Kelima, setiap caleg harus menghormati hak cipta atau karya kreatif dan kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain. Keenam, semua caleg dilarang berkomunikasi secara kasar atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat sarkasme. Pagi-pagi sarapan ketupat lebih nikmat dengan sambal terasi. PKS itu partai pembela rakyat, siap mitigasi, atasi polarisasi. Hadirin sekalian, selanjutnya ketiga mitigasi konflik yang dilakukan PKS adalah melakukan edukasi kepada seluruh caleg. Kami menyelenggarakan sekolah kepemimpinan politik yang wajib diikuti oleh semua caleg. Hal ini sebagaimana diatur dalam Panduan Nomor 5 Tahun 2021 dalam sekolah kepemimpinan politik. Setiap caleg kita didik agar bisa menjadi kader yang rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Mereka harus bisa memayungi semua pihak. Para caleg-caleg kita edukasi agar bisa merangkul semua kalangan melalui program PKS Menyapa. Kemudian setiap caleg harus bisa dekat dengan berbagai tokoh melalui program silaturahmi tokoh. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Izin waktunya habis, Pak. Kasih waktu sedikit. Sebagai penutup perlu saya ingatkan, ya. Ini dikresi sedikit. Bahwa mengatasi polarisasi masyarakat selama kontestasi pemilu debat adalah tugas yang penting bagi semua pemangku kepentingan. Kami mengajak semua pihak untuk dapat berusaha mengurangi polarisasi melalui pendidikan pemilih, regulasi, media, dialog, dan partisipatif politik dan partai politik. PKS juga mengingatkan bahwa dalam menjaga demokrasi kita juga harus menjaga persatuan, stabilitas negara. Dan oleh karenanya mitigasi politik adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih atas waktu yang berikan sedikit. Hiburan untuk kelebihan waktu saya kasih pantun. Menangkap lele dengan gambangan. Hati-hati jangan sampai kena serangan. Indonesia penuh dengan keragaman. Mari hindari konflik dan jaga persatuan. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah untuk